Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Linda Kurniasari dengan NPM 20110803 dengan kelas BKPIC semester 5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah studi kasus anak dan remaja. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu yang berjudul studi kasus pada anak usia pubertas, hubungan timbulnya akne vulgaris dengan tingkat kecemasan pada remaja. Salah satu penyakit kulit selalu mendapat perhatian bagi para remaja dan dewasa muda adalah jerawat, atau dalam bahasa medisnya akne vulgaris. Penyakit ini tidak fatal, tetapi cukup merisaukan karena berhubungan dengan menurunnya kepercayaan diri akibat berkurangnya keindahan wajah penderita. Meskipun akne vulgaris tidak menimbulkan fatalitas, tetapi akne dapat juga merisaukan karena berhubungan dengan menurunnya kepercayaan diri akibat berkurangnya keindahan pada wajah penderita. Akne vulgaris adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbulnya beruntusan, bintik merah, dan abses atau kantong nanah yang meradang dan terinfeksi pada kulit. Jerawat sering terjadi pada kulit wajah, leher, dan punggung, baik laki-laki maupun perempuan. Akne dikatakan hingga 80% populasi pada satu saat. Gambaran khas adalah timbul pada remaja, sering kali yang sedang mengalami tanda-tanda awal pubertas, dengan beragam lesi yang hilang timbul. Dapat ditemukan beberapa jenis kulit. Adapun beberapa faktor penyebab akne sangat banyak, antara lain genetik, edikitrin, faktor makanan, keaktifan dari kelenjar sebasa sendiri, faktor psikis, iklim, infeksi bakteri. Insidensi tertinggi terdapat pada perempuan antara umur 14 sampai 17 tahun dan pada laki-laki antara umur 16 sampai 19 tahun. Tetapi dapat pula timbul pada usia di atas 40 tahun. Dan penyakit ini dapat pula menetap pada usia lanjut. 100% kasus didapat pada usia 30 sampai 40 tahun. Bentuk yang lebih berat dari akne tersebut terdapat pada kira-kira 30% laki-laki, lebih jarang dari perempuan. Perilaku sosial, psikologis, dan emosional yang berasal dari akne telah dilaporkan mirip dengan perilaku yang dapat dievaluasi asama, diabetes, dan artritis. Pasien akne yang diperiksa di pusat pelayanan tersier cenderung mengalami depresi kecemasan. Penyakit kulit bukan merupakan penyakit yang berbahaya, namun mempunyai dampak yang besar bagi para remaja, baik secara fisik maupun psikologi, dapat menimbulkan kecemasan dan depresi. Wajah yang berjerawat akan berpengaruh pula pada perkembangan psikososial termasuk kepercayaan diri. Remaja dalam perkembangan dihadapkan oleh berbagai perubahan mencakup perubahan biologis dan psikologis. Perubahan biologis yang terdiri dari perubahan fisik merupakan dampak pada tahap psikis. Perubahan kondisi fisik inilah yang berpengaruh pada kepercayaan diri. Penampilan fisik seperti wajah berjerawat yang tidak sesuai dengan gambaran ideal seorang remaja akan menimbulkan ketidakpuasan sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri. Pada saat penulis survei dan mengambil data awal pada tanggal 3 Oktober 2017,
terdapat 70 siswa yang berjerawat, dan dari 70 siswa yang berjerawat tersebut penulis mewawancarai 15 siswa di antaranya, dan dari hasil wawancara yang didapatkan yaitu siswa yang berjerawat merasa cemas dan kurang percaya diri melakukan aktivitas sehari-hari. Melihat fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan timbulnya akne vulgaris dengan tingkat kecemasan pada remaja. Pengertian akne vulgaris. Menurut Susanto, akne vulgaris adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbul beruntus dan abses atau kantong nanah yang meradang dan terinfeksi pada kulit. Jerawat sering terjadi pada kulit wajah, leher, dan punggung baik laki-laki maupun perempuan. Komplikasi atau dampak dari jerawat antara lain akne pustuler atau akne kongbata. Menurut penelitian yang dilakukan, salah satu penyakit kulit yang selalu mendapat perhatian bagi para remaja dan dewasa muda adalah jerawat atau dalam bahasa medisnya akne vulgaris. Penyakit ini tidak fatal tapi cukup merisaukan karena berhubungan dengan menurunnya kepercayaan diri akibat berkurangnya keindahan wajah penderita. Penelitian ini mirip dengan penelitian yang dilakukan bahwa prevalensi mahasiswa kedokteran yang terdiagnosis menderita akne vulgaris didapatkan adanya hubungan antara stres dengan kejadian akne vulgaris. Hal ini disebabkan timbulnya akne vulgaris berhubungan dengan kondisi kesehatan jiwa dan psikologis. Remaja salah satunya stres dan kecemasan. Antara psikis dan kondisi kulit saling mempengaruhi sebaliknya. Keadaan gangguan kulit dapat juga berpengaruh terhadap psikis. Perilaku sosial, psikologis, dan emosional yang berasal dari akne telah dilaporkan mirip dengan perilaku yang terdapat di lupus, asma, diabetes, dan artritis. Pasien akne yang diperiksa di pusat pelayanan tersier cenderung mengalami stres, depresi, dan kecemasan, menarik diri dari pergaulan sosial, kemarahan, serta cenderung tidak memiliki pekerjaan dibandingkan dengan yang tidak mengalami serta cenderung memiliki pekerjaan dibanding dengan yang tidak mengalami akne. Penelitian lain serupa dengan penelitian ini adalah penelitian dilakukan Holtman. Tujuan identifikasi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari akne vulgaris pada anak usia pubertas. Jenis penelitian ini menggunakan metode kasus. Saran studi kasus yang peneliti amati yaitu anak usia pubertas di SMPN 1 Lingkup Timur. Metode dan alat pengumpulan data. Desain penelitian ini menggunakan rancang deskripsi dengan menggunakan rancang studi cross section yang bertujuan untuk mengetahui hubungan timbulnya akne vulgaris dengan tingkat kecemasan pada remaja. SMPN Lingkup Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswa SMP Lingkup Timur yang berjerawat sebanyak 70 orang dari sampel yang diambil yaitu 42 responden. Kriteria inklusinya adalah siswa-siswi SMPN 1 Lingkup Timur yang berumur 14 sampai 19 tahun. Kriteria eksklusinya sedang dalam pengobatan akne vulgaris. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner skala Hart dengan 14 pertanyaan untuk mengukur tingkat kecemasan siswa-siswi SMP. Akne vulgaris. Untuk melihat derajat akne vulgaris ringan, sedang, dan berat, sebelum kuesioner disebarkan, peneliti
terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan peneliti dan dijelaskan juga beberapa pertanyaan, kemudian kuesioner disebarkan. Analisis. Karakteristik responding berdasarkan umur didapatkan dalam penelitian ini terbanyak berusia 14 sampai dengan 16 tahun. Terdapat pada perempuan antara umur 14 sampai 17 tahun dan laki-laki antara umur 16 sampai 19 tahun. Dari hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara umur dengan akne vulgaris. Pada waktu pubertas terdapat kenaikan dari hormon androgen yang beredar dalam darah yang dapat menyebabkan hiperplasia dan hipotrofi dari glandula sebasai, sehingga tidak heran jika angka kejadian jerawat paling tinggi pada usia remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat umur 14 sampai 16 tahun tubuh sedang menuju proses hormon menuju kedewasaan yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Akibat produksi hormon yang berlebihan akhirnya menimbulkan akne vulgaris. Berdasarkan jenis kelamin, dalam penelitian ini responden terbanyak adalah perempuan dengan jumlah 54,8%. Responden sama dengan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Diagnosis. Di dalam diagnosis ini bahwa akne vulgaris tidak menimbulkan fatalitas, tetapi akne dapat cukup merisaukan karena berhubungan dengan menurunnya kepercayaan diri akibat berkurangnya keindahan pada wajah penderita. Adapun berbagai faktor penyebab akne sangat banyak, antara lain genetik, endoktrin, faktor makanan, keaktifan dan kelenjar sebasai sendiri, faktor psikis, iklim, infeksi bakteri. Prognosis. Kasus ini mengalami ketergantungan pada wajah individu, yang berarti individu tersebut mengalami kecenderungan pada mental dan kepercayaan diri. Kasus utamanya adalah akne vulgaris pada diri murid individu layanan yang digunakan untuk menenangi akne vulgaris, yaitu dengan cara berkunjung ke dokter atau berkonsultasi mengenai penyakit akne vulgaris, berkonsultasi bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit akne vulgaris. Jerawat tentunya tidak berdampak akan menghilangkan nyawa seseorang, namun dari segi psikososial penyakit jerawat juga berdampak yang sangat sensitif bagi penderita. Orang yang mengalami penyakit jerawat berdampak pada depresi, citra diri yang paling penting, mengurangi tingkat kepercayaan diri internal maupun eksternal, maupun kualitas, hingga penderita akne vulgaris bisa terganggu. Treatment. Di dalam treatment ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Metode yang digunakan, alat bantu yang diperlukan, seperti pasien harus melaksanakan perawatan di pusat pelayanan agar pasien tersebut dapat menghilangkan suatu kecemasan dan tidak kepercayaan dirinya terhadap yang sedang dialami, yaitu penyebab akne vulgaris. Follow up adalah usaha yang ditempuh saat memantau siswa setelah diberikan arahan, setelah mendapat bantuan dari memecahkan masalah. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan dengan cara tetap memantau perkembangan siswa dengan cara mengobservasi secara langsung dan mengamati tingkah laku siswa, serta melakukan bantuan dan mewawancari siswa, guru, dan teman-teman yang mengalami penyakit akne vulgaris. Dengan demikian, setelah pengamatan dan
observasi serta wawancara yang telah dilaksanakan diharapkan siswa mengalami suatu perubahan yang signifikan dan positif dan mampu menimbulkan tingkat dan minat belajar siswa. Tentunya juga kepercayaan diri siswa. Selama proses bantuan yang dilakukan, diharapkan semua siswa dapat hal positif, yaitu siswa menjadi lebih percaya diri dan tidak berdampak depresi. Namun, perkembangan studi kasus yang diamati meningkat keterbatasan waktu hanya berlangsung secara singkat, maka studi layanan kasus yang dilakukan berjalan secara optimal, sehingga dalam perkembangan berikutnya diserahkan oleh guru atau wali kelas. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan dari materi saya. Cukup sekian. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.